Ya, bener banget karena emang disitulah kesenangan pribadinya gitu loh. Kita ngelihat anak-anak yang awalnya levelnya segini, terus kita masuk dan anak-anak bisa ngikuti materi dari kita, dan akhirnya anak-anak itu bisa berkembang dan jauh lebih baik lagi, kayak gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Adi Setiawan. Saya biasa dipanggil Dani. Saya berumur 20 tahun. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Selain berkuliah, saya juga memiliki kesibukan lain, yaitu melatih basket di sebuah akademi dan juga mengurus sebuah komunitas basket di wilayah Tangsel. Keputusan itu saya ambil karena emang saya sejak SMP itu sudah bermain basket hingga saya lanjutkan ke SMA dan juga saya lanjutkan di perkuliahan. Awalnya komunitas basket itu dibangun sejak em, anak-anak sekolah SMA itu bermain basket di SMA namun lapangannya tidak mumpuni, tidak difasilitasi dengan baik lah. Akhirnya dari anak basket SMA saya sendiri memiliki keinginan untuk bermain di lapangan yang cukup oke dengan standar perbasinya kayak gitu. Lalu kita ada inisiatif sebagai alumni ngebuatlah suatu fun game. Dari fun game itu berjalan baik, kita adakan 1 bulan, anak-anak sekolah bisa bermain dengan happy, dengan enjoy, bermain di lapangan yang oke. Akhirnya kita bukalah di ke bulan 2, kita buka dan alhamdulillahnya ternyata bukan dari sekolah saya doang yang masuk, dari sekolah lain juga masuk, bahkan dari universitas dan komunitas lain pun ikut masuk dan main bareng sama komunitas saya sendiri. Tantangannya pastinya di waktu ya, karena kita harus menyesuaikan waktu kuliah dan juga waktu ngelatih. Karena itu juga menjadi struggle-nya hingga sekarang ini, karena emang benar-benar yang namanya pernah kayak kita bentrok antara waktu latihan dengan waktu perkuliahan, kayak gitu. Ya pasti kewalahan dan lelah itu udah pasti ya, karena emang hari itu bisa jadi full banget, di luar bisa bisa jadi itu di luar kapasitas kita juga, karena emang kita benar-benar harus membagi waktu, yang dari kuliah harus tiba-tiba jalan lagi ke ngelatih atau ngerjain job lain, contohnya kayak wasit atau misalnya megang sekolah lain juga, kadang kayak gitu. Kita harus menyesuaikan waktunya. Tapi dari kesibukan itu juga kita bisa belajar dengan gimana sih cara manage waktu dengan baik, kayak gitu. Alhamdulillahnya banget aku punya saya punya akademi yang bisa memanusiakan manusia ya. Karena emang kalau misalnya itu berbentrokan dengan waktu kuliah, aku bisa izin ke owner buat reschedule jadwalnya kayak gitu. Jadi aku masih bisa untuk menyesuaikan waktu kuliah dan juga waktu melatih kayak gitu.
Pengalaman paling berkesan itu selama ngelatih, di mana kita datang awalnya dengan ngelihat kondisi anak-anaknya yang belum bisa main basket dengan baik, belum tahu fundamentalnya dengan baik. Terus secara maksudnya dengan adanya aku di sana, alhamdulillah anak-anak mulai ada perubahan dan di situ yang bikin aku happy kayak gitu. Ya, bener banget karena emang disitulah kesenangan pribadinya gitu loh. Kita ngelihat anak-anak yang awalnya levelnya segini, terus kita masuk dan anak-anak bisa ngikutin materi dari kita, dan akhirnya anak-anak itu bisa berkembang dan jauh lebih baik lagi kayak gitu. Komunitas yang dibangun itu kita inginnya sebagai komunitas bagaikan rumah kedua lah, kayak gitu. Kita bangun komunitas di mana komunitas itu bisa menjadi sebuah keluarga, bisa menjadi rumah, bisa menjadi wadah untuk bersosialisasi dan berrelasi juga. Dengan adanya komunitas itu diharapin kayak kita bisa menambah relasi, kita menambah eh, level bermain kita kayak gimana, kayak gitu, dan menambah knowledge juga lah tentang perbasketan di Indonesia bahkan di dunia. Untuk kedepannya, aku ingin banget komunitas yang udah dibangun itu bisa jauh lebih baik lagi, lebih terstruktur lagi dengan baik, dan semoga dengan adanya komunitas ini, komunitas Basara, bisa menjadi wadah yang positif buat anak-anak basket, buat player-player basket di Indonesia.